sejauh penelitian kami ya di masyarakat Kalimantan Barat ini sebenarnya terutama pemakainya atau orang-orang yang mempercayainya itu rata, ya setidaknya ya sampai pada awal abad 21 ya, masyarakat kita terutama yang masih bersahaja itu banyak yang mengamalkan itu, yang sebenarnya sampai hari ini pun masih banyak yang mengamalkannya. Tidak saja orang-orang yang percaya atau mengamalkan ini adalah para profesional, dalam hal ini misalnya dukun begitu, tetapi orang-orang biasa pun setidaknya pada penelitian kami itu atau mengamalkan atau menghafal, memiliki, meyakini satu dua ilmu ya untuk kepentingan dirinya. Misalnya kalau anak-anak muda mungkin mereka perlu ilmu yang membuat mereka percaya diri misalnya, atau membuat mereka merasa menjadi lebih cantik atau lebih ganteng misalnya kalau anak-anak muda kan. Tapi bagi orang-orang tua mungkin mereka memerlukan atau mengamalkan ilmu yang berkaitan dengan kepentingan kehidupan mereka, misalnya untuk kepentingan mencari ikan misalnya, atau mereka yang bertani keperluan untuk menjaga ladang mereka misalnya. Saya tidak tahu seberapa lazimnya itu, tapi pada masyarakat Melayu setidaknya sampai pada awal abad 21 banyak yang mengamalkan itu dari semua kalangan, bukan saja mereka yang sudah berumur tua tetapi anak-anak muda. Ya kalau dulu ya, sekarang mungkin mainnya sudah gadget ya, main HP. Kalau dulu main bola kan, main bola perlu juga ilmu untuk main bola misalnya kan, ada bacaan supaya gawangnya tidak tembus misalnya kan, atau kalau supaya menjadi penendang bola kalau dia menjadi eksekusi penalti jadi gol misalnya begitu kan, jadi lazim. Setidaknya mungkin secara sudut fungsi satu untuk pertahanan diri misalnya, yang kalau dalam masyarakat Melayu Kapuasulu misalnya disebut pelias, di masyarakat Melayu lain mungkin disebut pendinding. Nah, begitu. Jadi ada ilmu yang jenisnya menjadi ilmu penjaga, jadi sifatnya lebih pada supaya terhindar dari berbagai ancaman, baik dari orang musuh ataupun dari gangguan makhluk halus yang ada di alam, atau bahkan mungkin makhluk yang nampak ya, supaya misalnya terhindar dari serangan binatang buas misalnya kan, sehingga binatang walaupun berjumpa dengan binatang buas di hutan tapi binatang buas itu tidak menyerang misalnya kan. Tapi ada juga ilmu yang digunakan untuk kepentingan supaya orang itu menyayangi kita misalnya. Itu kalau dalam konsep Melayu yang lebih pesisir disebut pengasih misalnya kan, atau ada bahasa yang populer itu si nyong-nyong misalnya sebutannya begitu kan. Itu untuk lebih menarik lawan jenis supaya orang sayang. Tapi juga ada yang lebih bersifat umum ya, supaya orang lain kalau melihat kita itu sayang kepada kita, bukan dalam arti lawan jenis, tapi supaya orang tidak benci dengan kita. Tapi ada juga ilmu yang digunakan untuk menyerang, seperti ilmu disebut dengan polong atau pulung ya, itu untuk menyerang orang lain dari jarak jauh. Jadi setidaknya seperti itu, ada perlindungan, ada untuk mendapatkan kasih sayang, tapi ada yang juga digunakan untuk menyerang. Tetapi kalau kita lihat klasifikasinya, justru ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu yang tidak ada lawan. Maksudnya, kalaupun misalnya kita bertemu dengan musuh, orang itu tidak memusuhi kita, itu yang paling tinggi. Jadi menurut saya ini juga menarik ya. Masyarakat Melayu itu sejatinya tidak suka berkelahi, karena bagi mereka ilmu tertinggi justru ilmu orang ketika melihat kita itu sayang, tidak memusuhi, tidak membenci. Bahkan ilmu itu digunakan ketika bertemu dengan orang yang dianggap musuh. Ketika dibacakan ilmu itu, orang menjadi sayang kepada kita, jadi tidak ada perkelahian itu. Jadi ini menjadi klasifikasi ilmu yang tertinggi dalam masyarakat Melayu. Jadi bukan ilmu yang kebal misalnya, bukan ilmu yang kalau menyerang orang itu mematikan, itu justru ilmu yang rendah. Karena selalu dikatakan dalam masyarakat Melayu, di atas langit ada langit gitu. Jadi kalau ilmu yang selagi masih bersifat menyerang itu selalu ada di atasnya. Tapi ilmu yang paling tinggi adalah ketika kita berjumpa dengan orang, tidak ada orang yang memusuhi kita, yang disebut ilmu yang tidak berlawan itu yang paling tinggi.
dalam pandangan masyarakat Melayu bahwa sejatinya kita ini kan bukan hanya makhluk yang fisik ya. Nah, karena kehidupan kita juga dipengaruhi sesuatu yang non fisik, maka ikhtiar manusia itu tidak saja berusaha sebaik mungkin dengan sesuatu yang bersifat lahiriah, tapi juga harus ada upaya yang bersifat batinnya. Maka dalam masyarakat Melayu itu ilmu ini berfungsi sejak orang itu bahkan sebelum dilahirkan sampai dia wafat, dia meninggal. Maka sebelum dilahirkan misalnya seseorang itu perlu dijaga dalam janinnya, bagaimana anak itu calon bayi itu tidak ada masalah pada saat melahirkan, nanti dilancarkan proses persalinannya, itu semuanya ada mantra, ada bacaannya, ada ilmunya. Mereka ini menunjukkan juga saya kira bahwa masyarakat Melayu itu tidak sombong ya, bahwa mereka meyakini meskipun sebaik apapun ikhtiar manusia yang bersifat lahiriah, tapi mereka tetap memerlukan sandaran yang bersifat non fisik atau batiniah, dan ujungnya tentu bersandar kepada Tuhan ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada sikap rendah hati di kalangan masyarakat Melayu ya. Jadi mereka tidak cukup, oh saya sudah melakukan ini secara baik persiapan fisiknya, tapi mereka tetap memerlukan mantra yang atau bacaan atau ilmu yang sebenarnya ya itu wujud dari doa, permohonan kepada Yang Maha Gaib untuk membantu segala proses kehidupan manusia dalam seluruh siklus kehidupan mereka. Ya, berdasarkan penamaan, masyarakat Melayu Kalimantan Barat khususnya di pedalaman itu mengenal ada beberapa nama ilmu. Satu tawar. Tawar itu adalah penamaan ilmu untuk kepentingan pengobatan. Jadi ada macam-macam tawar, mulai dari penyakit yang disebabkan hal-hal yang bersifat fisik jelas sampai hal-hal yang bersifat gaib. Misalnya ada tawar sawan, itu kan penyakitnya gejalanya fisik tetapi diyakini penyebabnya non fisik. Nah, begitu. Tapi ada juga tawar untuk sakit perut, kan itu jelas penyakitnya fisik. Nah, tapi tawarnya kan tidak menggunakan ramuan, tapi hanya bacaan. Jadi ada penyakit fisik tapi ikhtiarnya dengan bacaan. Lalu ada juga disebut dengan cuca. Nah, cuca itu bermacam jenis cuca, mulai dari bentuknya proteksi atau pertahanan diri, tapi ada juga cuca yang digunakan untuk menarik perhatian, ada juga cuca yang digunakan untuk kepentingan menyerang. Nah, lalu ada ilmu yang disebut ilmu juga namanya. Nah, ilmu ini macam-macam ya. Mulai dari sama sebenarnya mirip dengan cuca tadi, mulai dari pertahanan, kemudian untuk menyerang, tapi juga ada ilmu yang digunakan untuk menarik perhatian orang, atau bahkan ilmu yang digunakan untuk mendapatkan kasih sayang gitu. Lalu kemudian ada pelias. Pelias ini adalah satu jenis penamaan dari ilmu yang khusus untuk perlindungan, jadi untuk proteksi. Jadi macam-macam peliasnya, ada pelias tidur, pelias berjalan. Jadi artinya ketika tidur harapannya dengan membaca ilmu ini seseorang itu terhindar dari gangguan, terutama makhluk halus yang mungkin menyerang seseorang ketika tidur. Tapi kalau ilmu atau pelias berjalan ini adalah ketika seseorang misalnya pergi ke suatu kampung, ke suatu daerah yang baru, dengan membaca ini diyakini bahwa pengamalnya itu akan bebas dari gangguan orang, baik secara fisik maupun non fisik. Jimat itu juga macam-macam ya. Jimat itu ada yang bersifat protektif ya, yaitu jimat untuk keperluan menjaga diri dari serangan, tapi ada juga jimat yang bertujuan untuk membuat orang itu menjadi kuat, misalnya menjadi lebih gagah ya, lebih berani dan seterusnya. Tapi dia berupa benda ya, benda yang biasanya dibungkus dengan kain hitam, kemudian dililit di pinggang seperti ikat pinggang gitu. Tapi itu jimat. Walaupun tidak selalu seperti itu, tetapi jimat itu lebih kepada benda. Kadang-kadang dia berupa tulisan juga, tulisan bisa berupa tulisan angka-angka Arab atau huruf Arab ya, atau mungkin bacaan tertentu yang dibungkus dalam kain yang kemudian dibawa seseorang yang
yang mempercayainya kemanapun dia pergi.